Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Ibu Triana Indrawati, MA selagi menjadi dosen mata kuliah kami, dan tak lupa juga kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, yaitu yang berjudul Perkembangan Moral pada Anak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami, yaitu yang pertama Mbak Eri Arofah dengan NIM 2420069, dan yang kedua ada Mbak Naili Haniah dengan NIM 2420081, dan yang ketiga ada Mbak Khalisa Rusada dengan NIM 2420090, dan yang terakhir ada Mbak Inayatul Karimah dengan NIM 2420098. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Naili Haniah, NIM 2420081 sebagai moderator. Dan materi pertama akan dibacakan dengan Mbak Eri Arofah, yang kedua akan dibacakan dengan Mbak Khalisa Rusada, dan yang terakhir itu materi akan dibacakan dengan Mbak Inayatul Karimah. Dilanjut dengan kesimpulan akan dibacakan oleh Naili Haniah. Domain-domain perkembangan moral. Pengertian perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perubahan penalaran perasaan dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi interpersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia tidak terlibat dalam interaksi sosial, dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Yang kedua, penalaran moral. Adapun beberapa teori yang membahas tentang perilaku moral, yakni 1. Teori Piaget. Usia 4-7 tahun menunjukkan moralitas heteronom. Usia 7-10 tahun dalam masa transisi. Usia 10 tahun ke atas menunjukkan moralitas otonom. Yang kedua, teori Kohlberg. Penalaran prakonfesional. Yang kedua, penalaran konfesional, dan yang ketiga penalaran pasca konfesional. Terus yang ketiga, penalaran sosial konvensional. Penalaran konvensional berfokus pada pemikiran mengenai konsensus dan konveksi sosial. Sebaliknya, jika penalaran moral itu berfokus pada isu etik, peraturan konvensional dibuat untuk menangani ketidakteraturan. Kepribadian moral meliputi identitas moral, karakter moral, dan keteladanan moral. Perilaku moral meliputi proses dasar, kontrol diri, dan kekuatan menahan kegodaan, dan teori kognitif sosial. Konteks dalam pembangunan moral, yaitu yang pertama pengasuhan. Pengasuhan meliputi kualitas hubungan dan disiplin orang tua. Dalam kualitas hubungan, kelekatan atau attachment yang aman memainkan peranan yang penting dalam perkembangan moral anak. Kelekatan yang aman dapat menempatkan dalam jalur positif untuk menginternalisasi tujuan sosialisasi dari orang tua dan juga nilai-nilai keluarga. Yang kedua, disiplin orang tua, yaitu yang pertama penarikan kasih sayang. Orang tua menahan perhatian dan kasih sayang terhadap anak. Yang kedua, penegasan kekuasaan. Orang tua berusaha mengontrol anak dan sumber daya yang dimilikinya. Yang terakhir, induksi, yaitu orang tua menggunakan penalaran dan penjelasan dari konsekuensi perilaku anak terhadap orang lain. Yang kedua, sekolah, meliputi yang pertama kurikulum tersembunyi, merupakan atmosfer moral yang diciptakan oleh peraturan sekolah dan peraturan kelas, orientasi moral dari guru dan administrasi sekolah, dan juga materi teks. Yang kedua, pendidikan karakter, yaitu pendekatan pendidikan moral secara langsung yang meliputi pengajaran literatur moral dasar pada pelajar. Yang ketiga, klarifikasi nilai, yaitu membantu orang lain mengklarifikasikan makna hidup dan hal-hal yang patut untuk diperjuangkan. Yang keempat, pendidikan moral kognitif, yaitu pendidikan berdasarkan kepercayaan bahwa pelajar harus belajar nilai-nilai moral. Yang kelima, pembelajaran pelayanan, yaitu bentuk pendidikan yang menekankan tanggung jawab sosial pelayanan terhadap masyarakat. Perilaku prososial dan antisosial. Prososial yaitu peduli terhadap keadaan dan hak orang lain, perhatian dan empati terhadap orang lain.
dan berbuat sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kesemua itu adalah komponen dari perilaku prososial. Prososial dibagi menjadi dua. Yang pertama, altruism, yang merupakan keinginan untuk membantu orang lain tanpa mementingkan diri sendiri. Yang kedua, ada resiprokal, yang merupakan motivasi perilaku prososial seperti berbagi. Kemudian ada antisosial. Perilaku antisosial yaitu sikap dan perilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain ataupun masyarakat umum di sekitarnya. Perilaku ini mencakup yang pertama, conduct disorder. Conduct disorder merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan usia dan sikap yang melanggar harapan keluarga, norma sosial, dan hak personal atau properti orang lain. Kemudian ada kenakalan remaja, perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak bisa diterima secara sosial seperti membuat masalah di sekolah, sampai perbuatan kriminal seperti perampokan.